Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan cek energi dia malam ini. Apakah yang dia rasakan? Kita akan coba bahas ya. Tapi ingat ya, buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kau berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita ambil 3 kartu ya. Tentang keadaan dia saat ini, apa yang dirasakan malam ini, kita akan coba bahas. Oke. Aku belum bisa mencari solusi dari hati yang merindu. Nah, malam ini sepertinya dia begitu sangat merindukan kamu. Sangat merindukan. Nah, di sini ada penyesalan. Dia menyesal. Mungkin saja ya, ada perpisahan yang terjadi antara kamu dengan dia. Setelah berpisah, muncul rasa penyesalannya dia. Kenapa? Apakah dia menemukan pengganti kamu dan tidak sesuai dengan ekspektasinya dia? Ya, tidak sesuai dengan harapan dia, yang awalnya dia beranggap seseorang yang menjadi pengganti kamu itu bisa memahami dia, ya ternyata tidak gitu, jauh dari harapan dia ya sebenarnya ya. Jadi, nah ini juga ada keadaan dia yang begitu tertekan. Terus di sini ada tertipu, ya mungkin dia tertipu oleh seseorang yang mungkin menjadi orang ketiga itu gitu loh. Yang tadi anggapnya mungkin manis banget gitu ya, baik banget gitu ya, sopan santun gitu, jujur, tulus, ternyata semua itu adalah topeng ya. Nah, di sini mungkin dia lagi cemburu juga sih. Cemburu sama kamu ya. Cemburu kenapa? Karena mungkin saja kamu sudah memiliki pengganti dari dia. Dan itu ya eh, dia melihat kamu itu mungkin bahagia bersama seseorang. Makanya dia seperti kayak cemburu banget gitu ya. Dia kayak ngerasa, ah kenapa sih aku dulu nggak apa ya nggak mempertahankan kamu begitu, karena aku seperti tidak kuasa melihat kamu mungkin bahagia bersama seseorang. Hati aku sakit gitu loh. Aku menderita, aku tertekan ya. Aku cemburu begitu ya. Oke, kita akan lihat di sini. Dari kartu orakel seperti apa ceritanya. Oke. Fokus ke kartu ini. Ini ada banyak orang ya. Jadi tidak harus semua yang resonate buat kamu. Semoga aja jika kamu tidak resonate bisa menemukan pesan-pesan positifnya. Oke, satu lagi kita ambil. Ya, sini ada coffin, ada new beginning. Nah, beberapa dari kamu aku melihat ya sudah memang mengakhiri hubungan, dan keadaan dia saat ini benar-benar lagi menapaki hidup yang baru gitu loh. Ya mungkin dia lagi berusaha sekarang berjuang hidup tanpa kamu. Hidup mungkin di awal dimulai dari nol lagi gitu ya. Dengan tidak punya siapa-siapa. Dia sudah meninggalkan orang ketiga ya. Dia mencoba berjuang sendiri. Apalagi mungkin jika dia yang punya anak, dia mencoba hidup baru dia ini akan lebih baik dari sebelumnya gitu. Itu harapan dia ya, harapan dia. Walaupun terkadang di sini ada godaan-godaan yang sering datang kepada dia, tapi dia berusaha untuk bertahan. Oke, ada nih begini yang dia rasakan. Ini bisa saja kamu ya. Jika kamu berada di posisi ini, ya tidak harus dia, karena ini juga bisa vice versa. Oke, gear with a snake. Ada charm or use enable boundaries. Nah, di antara kamu dengan dia, yang mungkin dulunya begitu banyak yang membatasi. Mungkinkah kamu dengan dia dulu punya banyak perbedaan, atau tidak ada restu dari orang tua, atau memang kamu dengan dia LDRan, sehingga akhirnya dia mudah tergoda dengan seseorang yang lain di sana. Ternyata orang yang lain di sana ya tidak baik buat dia, tidak layak buat dia, itu anggapan dia gitu loh. Nah, jadi itu godaan ternyata. Jadi bagi kamu yang mungkin LDRan, intinya yang terpenting itu saling saling percaya, saling pengertian ya.
Komunikasi itu yang terpenting. Kalau seandainya ada yang tidak suka, ya katakan saja. Kalau misalnya ada satu hal yang janggal ya atau yang mengganjal gitu ya, ya ceritakan saja sehingga tidak terjadi hal seperti ini. Ya, ini terjadi mungkin karena komunikasi yang tidak lancar atau memang memang perbedaan kamu dengan dia tidak bisa disatukan begitu. Oke? Apalagi di sini yang terbaca ada love call, expressing love. Nah, dia ini seolah-olah masih mencintai kamu, ya. Dia kayak ngerasa cinta kamu itu memanggil dia. Itu perasaan dia gitu loh. Seakan-akan dia halu. Halu karena cinta dia ya ke kamu itu mungkin sudah baru kerasa gitu ya. Karena ada penyesalan. Nah, ini. Jadi dia kayak ingin sih mengekspresikan cintanya ke kamu, ingin dia menunjukkan ya malam ini itu ya kalau ketemu itu pasti pengen ya hadiahnya. Kalaupun ketemu dia pasti ingin mengungkapkan isi hati dia. Ya itu. Ini ada engagement ring. Ternyata seseorang ini mungkin saja ada yang sudah menikah, ya. Makanya di sini mungkin kamu memilih untuk ya udah kita berpisah aja. Tapi ada beberapa dari dia tidak ingin berpisah dari kamu. Karena apa? Karena dia eh, masih menginginkan kamu, ya. Dia tidak mendapatkan sesuatu dari pasangannya, tapi bersama kamu dia mendapatkan itu. Makanya dia tidak ingin melepaskan kamu. Tapi ya siapapun nggak ingin dong disakiti. Karena dia sudah punya pasangan, tapi dia tetap mau berhubungan dengan kamu, ya, menjalin koneksi dengan kamu, sementara dia tidak meninggalkan pasangannya. Nah, coba pikir, jika seseorang laki-laki atau perempuan yang tidak mau meninggalkan pasangannya, sementara dia mencoba mencari orang ketiga ya, arti kata dia masih ingin memanfaatkan, ada manfaat untuk dia, sehingga dia tidak bisa meninggalkan pasangannya, ya. Coba ingat, apa itu? Mungkinkah di situ ketergantungan dari segi finansial gitu ya, atau ada kekuasaan yang dipegang oleh pasangannya sehingga dia tidak bisa melepaskan pasangannya ya, atau memang karena apa ya, menghargai keluarga gitu ya. Banyak hal faktor yang memang membuat dia, akhirnya ya intinya tidak meninggalkan pasangannya gitu loh, tidak memisahkan dirinya dengan pasangannya gitu ya. Jadi itu alasannya. Jadi kalau memang itu seperti itu terjadi ya sebaiknya kamu tetap untuk melupakan dia, melepaskan dia, apapun yang terjadi harus seperti itu. Kamu harus berani, berani untuk merasa sakit ya. Agar apa? Agar nantinya kamu akan menemukan yang tepat. Oke. Nah, di sini ada mirror. Mirroring each other. Jadi introspection. Jadi kamu di sini ya aku melihat kamu melihat sih dari diri dia itu tentang diri kamu juga. Aku seperti bercermin gitu loh. Sebenarnya sih aku begini juga gitu loh. Ya intinya sama-sama kamu dengan dia sama-sama saling menginginkan. Kamu dengan dia itu sama-sama cinta. Tapi itu tadi karena ada godaan, karena di sini juga ada kafein gitu ya. Jadi seolah-olah di sini dia hanya bisa pasrah. Pasrah dengan keadaan. Oke. Okay? Ini ada old school, outdated thinking, conditioning. Di sini dia mencoba untuk mempelajari ataupun sesuatu hal ya, emang ini mungkin sudah cukup lama ya masalah yang kamu hadapi dengan dia ini, dan masalah itu tidak akan pernah selesai. Tetap seperti kaset yang kusut gitu ya, sulit untuk diperbaiki. Nah, begitu juga dengan halnya hubungan kamu dengan dia. Emang ada cinta, tapi hubungannya sudah diperbaiki. Entah kenapa ya. Apakah karena ada ego pada diri dia gitu ya. Ada rasa yang kayak apa ya? Kayak sifat-sifat buruk itu kayak ya itu jadinya gitu loh. Sehingga akhirnya tidak bisa diselesaikan dan tidak bisa disatukan, tidak bisa diperbaiki gitu loh. Itu intinya. Oke. Kita akan coba lihat di sini isi hati dia. Isi hati terdalamnya. Seperti apa? Oke. Ya. Oke. Do you even care? Jadi di sini dia itu seperti apa ya? Dia seperti intinya ingin memperbaiki hubungan ini bersama kamu. Karena di sini dia kayak benar-benar masih peduli dengan kamu. Ya, dia intinya apa ya? Kayak peduli banget sama kamu. Nah, di sini juga dia punya perasaan cukup besar kepada kamu ya.
I lie awake thinking about our future, ya. Lie awake di sini dia kayak berbohong, dia terbangun saat memikirkan tentang masa depan kita gitu loh. Intinya dia itu masih mikirkan, I hope you'll wait for me, ya. Dia berharap ya kamu akan menunggu dia, menanti dia. Karena mungkin ada beberapa dari kamu yang mungkin LDRan ya di sini ya. Jadi dia berharap kamu menunggu dia. Think before you act. Ya, memikirkan sebelum bertindak di sini. Jadi mungkin dia sudah memikirkan jauh-jauh gitu ya, pemikirannya panjang banget gitu ya. Dia intinya saat dia ingin kembali ke kamu, dia memikirkan, pantas nggak aku apa yang miliki kamu, pantas nggak aku miliki kamu, pantas nggak aku datang ke kamu lagi. Nah itu ternyata ya dia merasa tidak bisa lepas dari kamu, tidak bisa jauh dari kamu, makanya dia pengen dekat dengan kamu di sini. I know you from somewhere. Nah ternyata seseorang ini mungkin saja sering stalking kamu, dia sering cari tahu tentang kamu, mungkin dari teman-teman atau dari siapa gitu ya, sehingga akhirnya dia kayak punya cara untuk mendekat ke kamu. Oke, karena dia sudah tahu nih jadwal kamu setiap hari itu udah tahu gitu ya. Jadi seolah-olah nanti dia akan membuat drama ya, skenario seolah-olah kamu dengan dia bertemu di suatu tempat padahal dia sudah tahu jadwal kamu itu misalnya di hari ini kemana, di jam ini kemana gitu ya. Jadi ada momen di mana dia punya waktu untuk ketemu dengan kamu seolah-olah itu terjadi secara kebetulan begitu ya. Oke, kita akan coba lihat dari kata tarot. Apakah yang terbaca? Oke. Ya. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri, Aries, Leo, Sagi, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, di sini aku melihat memang seperti ada kejenuhan dalam dirinya dia. Sangat-sangat jenuh sekali. Walaupun dia punya teman, tapi dia tidak bergairah. Ya, atau di sini dia punya pasangan, tapi dia tidak punya gairah sama sekali. Karena pikirannya hanya tertuju kepada kamu. Ya, ini yang membuat akhirnya hubungan dia juga berantakan jadinya gitu loh dengan pasangannya. Ini ada Eight of Cup. Dia benar-benar kayak berusaha sekali untuk melupakan kamu, tapi tetap nggak bisa. Karena ada yang terikat antara kamu dengan dia di sini. Ya, itu gambarannya. Ini ada Three of Swords. Three of Swords ini adalah sebuah energi yang memang ada yang merasa tersakiti juga selain kamu gitu loh. Mungkin saja kayak itu orang ketiga. Di mana ya tiba-tiba aja pasangan kamu meninggalkan dia gitu loh. Ya dia mungkin tidak salah apa-apa. Hanya saja mungkin pasangan kamu ini yang tidak apa ya tidak suka dengan orang ketiga ini. Akhirnya setelah ketemu dia jadi ilfeel atau gimana gitu ya. Karena baru kenalan aja udah cerita tentang uang gitu ya. Jadi kayak ngerasa apa gitu ya, kayak dimanfaatkan ya. Jadi kamu lebih memilih untuk benar-benar kayak tidak ingin terkoneksi dengan orang seperti itu gitu ya. Di sini ada Queen of Pentacles. Nah, ini gambaran ya. Bahwasanya kamu itu ataupun dia adalah seseorang yang mapan. Orang yang benar-benar kayak mandiri, ya. Ada Two of Wands. Aku juga melihat beberapa dari kamu pada akhirnya akan sukses ya, mengalami kesuksesan. Ya mungkin dari apa yang sudah kamu perjuangkan, di mana kamu yang pengen move on dan akhirnya bisa move on. Di mana kamu yang ingin memiliki seseorang, ya akhirnya bisa gitu ya. Semoga aja. Intinya ada kebahagiaan yang mulai mendekat ke kamu. Oke. Nah, di sini ada lagi ada Two of Cup. Pertemuan. Jika kamu tidak menginginkan seseorang di masa lalu ini, ya, seseorang yang kamu fokuskan ini, ya, maka kamu akan bertemu dengan orang baru. Ada Two of Cup. Pertemuan ini mungkin akan membawa suatu komitmen nantinya. Semoga ya, aminkan saja. Atau jika ini tentang seseorang yang mungkin akan mulai mendekat ke kamu bertemu dengan seseorang yang mungkin berasal dari masa lalu kamu dan sampai detik ini dia masih mencintai kamu. Ya, bisa saja jika kamu memberikan kesempatan kepada dia, ya dia dengan kamu akan bertemu di sini. Oke? Nah, inilah yang terbaca. Kita akan coba lihat inisialnya. Inisialnya siapakah dia? Siapakah dia? Inisialnya.
Oke, ada D dan Y, tetangga. Mungkin di dekat rumah kamu itu ada tetangga baru ya. Lalu ya kamu sering ngeliat dia kayak nyapu halaman rumah gitu ya. Kan ketemu tuh gitu. Jadi semoga aja ya seseorang yang kamu harapkan bisa mendekat. Ada temannya teman, I dan P. Ada temannya teman. Oke. Ada H, saudara teman. Ya, saudara teman, mungkin saja dia akan menjadi pasangan kamu nantinya. Teman lama. Teman lama kamu. Ya, semoga aja ya ada teman-teman yang benar-benar yang bisa diandalkan, atau mungkin kamu nantinya akan ngerasa orang-orang ini benar-benar tulus tadinya, ya mungkin ada transformasi sih ya dari dia gitu ya. Oke, kita akan cek energi zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Fokus ke kartu ini. Ada Gemini, ada Aries, ada Leo, ada Cancer, ada Taurus. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Nah, baik teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan untuk kamu. Dan jika ini resonan, semoga kamu akan menemukan pesan-pesan positif di sini ya. Oke, kita akan coba lihat. Nah, jadi di sini ada keadaan memang kamu dengan dia sudah terpisah. Entah itu kamu yang meninggalkan dia atau dia yang meninggalkan kamu ya di sini. Dan ternyata antara kamu dengan dia itu ada yang akan menjadi jembatan begitu loh. Karena apa? Ada anak di sini. Semoga aja ya, jika seseorang ini menginginkan kamu, kamu akan memberikan harapan kepada dia. Ya, mensupport dia, membantunya dia. Ya, oke. Ini yang aku rasakan. Teman-temanku, apapun yang terbaca, semoga aja kamu bisa terhibur ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.